Halo, selamat pagi adik-adik. Bersama saya Kak Kris dan Kak Diana. hari ini kita akan bersama-sama beribadah ya adik-adik. Ayo, gimana kabarnya Kak Diana? Oh, baik aja Kak, sehat-sehat. Kakak juga kan? Wah, sama Kak Di. Iya, Wah, seminggu kemarin Kak. wah, tentunya Kak Kris mengalami banyak nih peristiwa bersama dengan Tuhan. Oh, iya, Kak Di Kak. gimana Kak? Oh, sama dong, kita semua ya Kak. Betul. Gimana adik-adik? Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari Minggu ini, gak kerasa ya adik-adik, hari Minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan September. Cepet banget ya Kak Di. Oh ya, nggak kerasa ya, udah September lagi. Iya betul. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik? Hari ini temanya apa? Yuk, temanya adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar. Nanti yang cerita ada Kak Nina ya Kak Di. Iya. Nah, betul. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita menaikkan satu pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, naikkan pujian dari Terbit Matahari. Kasih Tuhan dimulai dari pagi hari sampai hari esok dan seterusnya. Kita nyanyikan dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Puji namanya. puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, yuk kita bersama-sama berdoa ya sebelum kita melanjutkan ke ibadah kita. Kakak pimpin ya. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga tidur kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 9 ya Tuhan, datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami anak-anak-Mu untuk memuji nama-Mu, belajar kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan yang menolong kami di dalam kami melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil
Adik-adik, Tuhan Yesus memanggil kita. Artinya, Tuhan Yesus mengenal kita. Dan juga, Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Oleh karena itu, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yuk, kita lanjut nyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Nah, adik-adik, kita naikkan satu pujian lagi ya adik-adik. Pujiannya, dia harus makin bertambah. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, kita nyanyikan satu kali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu,
baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, lari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, supaya kami boleh menjadikan firman Tuhan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan, teman kita akan membacakan Alkitab buat kita. Matius 1 ayat 1 sampai 6. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, adik-adik, minggu lalu kita mengingat bahwa Perjanjian Baru menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah dikatakan beratus-ratus tahun sebelumnya oleh para nabi. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam pelajaran kitab Injil, di mana nubuatan itu benar-benar menjadi suatu kenyataan, ya, yaitu di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan mengingat bagaimana situasi negara pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita ingat pada waktu itu. Terakhir, bangsa Israel dibuang ke Babel. Ya, waktu perjanjian lama kita ingat. Terus sesudah itu, Babel dikalahkan oleh siapa? Persia. Ya, iya betul, oleh Persia. Nah, waktu di masa Persia, orang Israel boleh pulang kembali ke negaranya. Ya, tetapi mereka di bawah penjajahan. Ya, mereka bukan lagi bangsa yang bebas. Nah, sesudah itu bangsa Persia dikalahkan oleh Yunani. Maka sekarang orang Israel dijajah oleh orang Yunani. Ya, terus sesudah itu dikalahkan oleh Romawi. Nah, pada masa kelahiran Tuhan Yesus itu di masa pemerintahan bangsa Romawi. Ya, bangsa Romawi itu kayak apa ya? Ya, bangsa Romawi memang mereka pemerintahannya cukup stabil dan mereka punya militer yang kuat. Kalian ingat nggak itu apa kostum orang Romawi? Ya, topinya ada, ya, itu. Nah, itu orang Romawi, militernya bagus, ya. Nah, orang Israel bagaimana? Ya, nah mereka waktu itu dibebani oleh
bangsa Romawi dibebani pajak yang tinggi. Jadi mereka susah ya, harus bayar pajak yang mahal. Nah, kalian ingat pajaknya ditarik oleh siapa? Oleh pemungut cukai, ya kan? Pemungut cukai itu orang Israel atau orang Yahudi yang bekerja untuk orang Romawi, memungut pajak untuk Romawi. Jadi orang Israel tidak menyukai pemungut cukai, ya kan? Karena dia merasa dirugikan, merasa ditekan. Nah, waktu itu kondisinya seperti itu. Sehingga bangsa Israel di dalam kondisi yang menderita itu, apa yang mereka harapkan? Mereka berharap, masih ingat mereka janjinya ada yang namanya Mesias, ya kan, pembebas. Tetapi di dalam pikiran mereka, yang namanya Mesias adalah membebaskan mereka dari penjajahan, ya. Mereka pengen Mesias itu kayak mungkin jadi raja dalam arti yang sebenarnya. Itu yang ada di dalam pikiran orang Israel pada waktu itu, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus bukan raja yang seperti mereka maksudkan. Tapi pada waktu itu masyarakat berpikir seperti itu, ya. Jadi wah, nanti akan datang raja, kami akan jadi bangsa yang besar di bawah pemerintahan raja. Nah, kira-kira waktu itu mereka berpikir seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke cerita kelahiran Tuhan Yesus. Ayo kita buka Alkitabnya. Kalian buka di kitab Injil itu, coba kita lihat sekilas 2 pasal di depan kitab Injil. Coba kalian lihat ya. Nah, di kitab Injil apa saja yang ada menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ya, Lukas, Matius, ya, Yohanes enggak ada. Ya, di kitab Matius ada, ya, dan di kitab Lukas, ya. Makanya kalau Natal kita sering membaca kitab Lukas, ya, atau kitab Matius, begitu ya. Nah, di kitab Markus dan Yohanes tidak ada. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Kita lihat sebelumnya, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ya. Nah, kalian ingat waktu itu ada sensus di bawah pemerintahan siapa? Kaisar Agustus. Nah, itu Kaisar Romawi, ya. Kalian kalau belajar sejarah ada tuh, Kaisar Agustus adalah Kaisar Romawi, ya kan? Nah, waktu itu ada sensus, ya. Terus sebelum kelahiran Tuhan Yesus ada peristiwa yang penting, yaitu apa? Siapa yang mendatangi Maria sebelum kelahiran Tuhan Yesus? Malaikat Gabriel. Ya? Malaikat Gabriel. Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, begitu ya. Dan malaikat juga mendatangi Yusuf. Ya, mendatangi Yusuf. Ambillah Maria sebagai istrimu. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebelum Yesus benar-benar lahir, ya. Ada kisah apa lagi? Ya, malaikat juga mendatangi saudaranya Maria. Ya, yang akan mempunyai anak yang spesial. Siapa? Yohanes Pembaptis kan? Yohanes Pembaptis, ya, dipersiapkan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Nah, begitu. Siapa di antara kita yang kelahirannya dikasih tahu dulu? Ada yang malaikat datang sama mama, akan lahir anakmu, ya. Beda. Inilah membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang spesial, sudah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan kalau kita ingat cerita minggu lalu, nubuat dari nabi-nabi itu sudah ratusan tahun sebelumnya akan lahir seorang yang bernama yang menyelamatkan manusia, ya, dari zaman dahulu kala. Kita percaya ya, Yesus itu spesial, sudah dipersiapkan dari zaman dahulu kala, ratusan tahun sebelumnya, ya. Itu kita lihat ya, pada saat kelahiran tadi sebelum, ya, pada saat Yesus lahir. Ayo kita lihat apa yang istimewa pada saat Yesus lahir. Ya, apa coba? Gembala-gembala didatangi bala tentara sorga. Wow, keren banget ya enggak? Gembala didatengin bala tentara sorga, memberitahu ada Yesus yang lahir di palungan. Ya, apalagi? Ada di atas kandang ada apa? Bintang. Bintang loh, bisa-bisanya gitu diem di atas kandang, ya kan? Kandang, bintang. Di kota, lahirnya di kota apa? Seperti dikatakan oleh Nabi Mika, akan lahir di kota Bethlehem. Ya, itu dia kelahiran Yesus. Banyak hal-hal yang hebat yang terjadi, ya, membuktikan bahwa Yesus bukan pribadi yang biasa, dia istimewa, ya. Terus ada waktu itu Herodes, ya. Herodes kan siapa ya? Betul ya. Nah, yang ingin membunuh Yesus.
ingin membunuh Yesus. Jadi semua bayi dibunuh ya. Tetapi akhirnya tidak jadi karena siapa? Atas berkat jasa Orang Majus. iya, orang Majus ya, orang Majus tidak jadi memberitahu tempatnya karena dilarang oleh malaikat. Spesial, banyak hal khusus yang terjadi. Nah, kita lihat bacaan kita tadi. Yang pertama Matius ya, dari Abraham, terus lahir anak Daud, anak Abraham. Nah, apa sih kok bacaannya nama-nama kayak gitu kan? Maksudnya apa? Nah, kita lihat dari tulisan tadi bahwa Yesus adalah anak Abraham dan anak Daud, seperti yang dikatakan para nabi. Yesus adalah keturunan Daud. Kalian ingat? Kerajaan kekal dijanjikan kepada Daud, yaitu nyata di dalam Yesus Kristus. Nah, itu dia ya. Luar biasa kan? Begitu. Nah, sekarang sesudah itu Yesus lahir ya. Yesus dididik oleh Maria dan Yusuf di dalam pelajaran agama yang baik ya. Karena waktu usia 8 hari Yesus disunat, itu adalah aturan-aturan orang Yahudi yang harus ditaati pada waktu itu. Dan kita ingat pada saat 12 tahun Yesus bisa berbicara dengan para imam di Bait Allah ya. Itu adalah kisah di Matius dan Lukas. Nah, Kak, Yohanes kok tadi kita baca kok lain ya, gitu ya, kitab Yohanes. Ada yang ingat nggak depannya apa kitab Yohanes tadi? Yohanes 1 ayat 1. Ada yang ingat? Ini ayat yang penting. Kalian nanti Pada coba mulanya adalah hafalkan. firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah Ya. dan firman itu adalah Allah. Iya, betul sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman di sini adalah Tuhan Yesus. Beda ya kalau Yohanes menulisnya lain. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Ya, dia menggambarkannya berbeda adik-adik. Tetapi ini adalah melengkapi pemikiran dari Matius dan Lukas yang tadi. Ya, Yesus itu firman yang sudah ada dari zaman dahulu kala, sejak penciptaan. Ya kan? Nah, di sini mau dikatakan apa? Yesus itu adalah Allah. Nah, kita bisa melihat dua perspektif yang berbeda. Ya, Matius dan Lukas tadi menggambarkan Yesus itu benar lahir loh, ada di kerajaan Romawi loh, ya kan? Ada gitu, ada pemungut cukainya, ada. Jadi beneran datang ke dunia, bukan fiksi gitu loh, ya kan? Tetapi Yohanes menceritakan sisi yang penting yang lain, yaitu Yesus yang datang itu bukan manusia biasa, dia adalah Allah. Nah, ya kita lihat ya. Jadi di sini kita belajar sesuatu yang penting. Yesus itu beneran manusia, tetapi Yesus itu juga beneran Allah. Ya, bersama-sama mencipta dengan Allah Bapa. Nah, begitu. Jadi kita melihat, kalau gitu sekarang gini. Kalau gitu maksudnya apa ya? Yesus datang ke dunia itu, ya kan? Nah, kita ingat, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Ya, menebus, bukan menembus ya, menebus ya. Menebus itu apa? Ya, gini. Kalau kalian suka nonton film tuh ya, ada orang kaya punya anak tunggal, terus anaknya tuh diculik. Ya, supaya apa? Supaya penculiknya meminta tebusan, ya kan? Meminta sejumlah uang. Nanti taruh di koper ya, nanti diletakkan di mana begitu ya. Uang tebusan itu sejumlah berapa? Sejumlah besar yang dia tetapkan. Ditebus. Orang tua ini karena sangat mengasihi anaknya, dia nggak mau anaknya diapa-apain oleh penculik. Nah, dia memenuhi permintaan penculik. Uangnya ditaruh di koper, ditaruh di tempat yang dimaksud gitu ya. Dan penculiknya beneran mengambil uang itu. Itu adalah menebus ya. Dengan uang itu anaknya dibebaskan. Nah, menebus itu seperti itu. Kita ini di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa iblis karena kita berdosa. Ya,
kita dipegang oleh iblis, ya seperti kita kayak diculik begitu, ya kan? Nah, kita ini butuh tebusan nih, kalau enggak kita tetap di bawah kuasa dosa, ya. Nah, Yesus seperti tadi ya, membayar uang tebusan itu, dibayar. Nah, jadinya apa? Kita menjadi milik Yesus, ya. Kita kembali kepada Yesus. Seperti itu. Itu artinya menebus. Dengan demikian, kita tidak lagi di bawah kuasa dosa, tetapi kita di bawah kuasa Allah. Itu namanya ditebus, ya. Jadi kita ini dianggap berharga oleh Yesus, makanya ditebus. Nah, kalian, ya, siapa yang ditebus oleh Yesus? Ya, kakak juga, kamu juga, sejauh kita percaya. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia ditebus, dosanya sudah dibayar, dan kita menjadi milik Allah. Ya, keren ya? Keren nggak? Kita yang berdosa ini bisa menjadi milik Allah. Ya, itu kabar baik yang kita dengar di dalam kitab Injil. Kita yang berdosa bisa menjadi milik Allah. Sejauh apa? Kita percaya kepada Yesus, ya. Nah, siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Ya, semua kita percaya ya. Nah, mari kita pegang terus kepercayaan kita sampai kita dipanggil Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini menjadi milik Allah. Ya. Kita akan menjadi milik Allah. Berita baik melalui kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, kita benar-benar bisa ditebus menjadi milik Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersuka cita mendengarkan berita ini karena kami sudah menjadi milik Allah. Terima kasih Bapa, Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Suatu berita yang sangat luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya cerita dari Kak Nina ya tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Kita mau mendoakan teman-teman kita dan juga gedung gereja serta banyak hal nanti yang akan kita doakan. Kita mau dengarkan adik-adik kita untuk berdoa syafaat. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan buat bangsa dan negara kami. Lindungilah bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin negara kami. Pak Presiden beserta para menteri juga pemimpin-pemimpin daerah kami. Supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Mensejahterakan masyarakat dengan adil. Berikanlah rasa aman dalam negara kami. Jauhkanlah negara kami dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Sembuhkanlah negara kami supaya kami bisa beraktivitas kembali dengan normal seperti dulu. Kami juga mau berdoakan buat pendidikan kami. Tuhan, saat ini banyak dari kami masih melakukan pembelajaran dari rumah. Berkatilah kami supaya tetap semangat untuk meraih cita-cita kami. Mudahkanlah kami dalam menjalani masa pendidikan kami. Sertailah kami selama kami menempuh pendidikan kami ya Tuhan. Berkatilah guru-guru kami di sekolah yang selalu memberikan kami pelajaran. Berilah mereka kesehatan dan berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami, juga keluarga kami. Kami mau mendoakan keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan pulihkan. Berikanlah kemurahan-Mu untuk kesembuhan dan semangat untuk kembali sehat. Tuhan, berilah kami semua kesehatan dan semangat untuk bisa melalui situasi pandemi ini dengan baik. Kami juga turut berdoa untuk penyelenggaraan ibadah online yang masih kami ikuti sampai saat ini.
Tuhan berkatilah para pendeta, juga gembala gereja, guru-guru sekolah minggu walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini. Mereka masih mau melayani. Berilah mereka kesehatan dan berkat-Mu, ya Tuhan, supaya mereka selalu setia dalam pelayanan. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan, dengarkanlah. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan ya adik-adik. Adik-adik bisa menyiapkan uang yang disimpan dalam amplop atau dititipkan kepada papa mama adik-adik ya. Atau adik-adik bisa kirim melalui QR barcode yang ada di sini ya adik-adik ya. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian yaitu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Tuhan sangat mengasihi kita ya adik-adik. Oleh karena itu kita mau mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita ya. Nah, sekarang kita mau berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, ini persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu pujian penutup ya. Judulnya Yesus Hidup Dalamku. Yuk kita nyanyi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau menjadi anak-anak yang nurut akan Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus
hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah minggu pagi hari ini ya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa penutup. Kemudian kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang menjadi terang dan pelita dalam hidup kami ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 9 untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.